cek. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, salam kenal. Ini perjumpaan kita pertama ya. Saya pikir banyak yang saya belum kenal. Di sini kalau boleh saya sapa sebentar ada Adela, Ales, Bayi Haki, Faska, Jason, Lutfi, Maria, Muhammad Madani, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Nur, Muhammad Rizky, Nadi, Naufal, Rama, terus ada Rizky, Riza, Satria, Sesbania, Sinta, Supriyadi, Saiful. Mungkin ada juga yang belum saya sebut. Oke, semoga semua sehat-sehat ya. Eh, kita di sini akan membahas mengenai eh, program kreativitas mahasiswa untuk kategori AI dan GT. Namun secara spesifik saya khususnya ada di AI. Tapi pun demikian saya diminta untuk mengakomodir yang gagasan tertulis dan nanti kita akan membahas dua kategori PKM tersebut. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu mungkin. Eh, Nama saya kalau tertera di situ Leonardi Paris ya, betul. Nah, iya itu nama nama saya. Kemudian saya berafiliasi di Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia sejak tahun 2000, terhitung 2015, akhir 2015 gitu. Dan saat ini kita ketemu, saya berharap rekan-rekan semua di sini semangat untuk PKM-nya. PKM ini punya banyak manfaat ya, bukan hanya sekedar sarana untuk sebagai wadah kompetisi gitu ya, karena sifatnya ini kompetitif ya. Jadi rekan-rekan semua bersaing dengan mahasiswa rekan-rekan lainnya se-Indonesia dari berbagai kampus. Dan nanti ini pun bisa menjadi batu loncatan juga buat semua yang ada di sini, karena ketika nanti lulus atau lolos gitu ya, itu bisa bisa ke level berikutnya, levelnya ke PIMNAS. Tapi kalau untuk yang AI sepertinya tidak ya, kecuali gagasan tertulis kayaknya. Dan kemudian untuk meningkatkan CV juga, pengalaman belajar, termasuk meningkatkan pengetahuan dalam membangun karya ilmiah. Karena kalau bicara tentang karya ilmiah itu, karya tulis ilmiah, eh, tugas-tugas yang berisi makalah, laporan itu bagian dari karya tulis ilmiah. Termasuk ya jurnal, proceeding, bahkan nanti kelak membuat skripsi, ya, tugas akhir skripsi, bahkan ada yang mau lanjutkan mungkin ke S2, tesis dan S3 disertasi. Nah, kurang lebih bisa belajar dari saat ini ya, terkait dengan mata kuliah kewirausahaan yang diacu ke program kreativitas mahasiswa. Oke, saya di sini boleh lihat wajah-wajahnya dulu tidak? Ini saya doang yang open webcam. Saya pengen tahu wajah-wajahnya. Saya pengen ngecek yang belum mandi saya aja atau yang lainnya ya. Nah, akan kelihatan nih di sini ada Satria, oke, Giwan Gunawan, Adela, terus Maria Roncali belum dibuka, Muhammad Rizky, Muhammad Abdurrahman udah kelihatan. Nah, udah pada rapi semua ya. Berarti saya doang yang belum rapi nih. Terus yang lainnya mana nih? Saya belum cek. Nah, oke. Sesbania, Sinta, Saiful, Ties. Oke. Sebentar, sebentar.
Ya, ini kelihatan semua. Oke, ada Pasca. Ini yang lainnya Rizky, Jetson, Rifki, Riza belum. Oh, Rizky udah. Dimas belum, Gema belum. Nah, ini oke. Saya lihat wajah-wajahnya antara lesu dan semangat ini. Karena jam 10 pagi, Sabtu, mungkin ada yang mau sepedahan naik ke Dago Pakar atau ke lokasi-lokasi itu kalau di Bandung ya. Nah, ini rata-rata semua udah di kediaman masing-masing, di daerah masing-masing atau ada yang masih di Bandung atau di kosan? Ada yang di kosan? Ah, di rumah. Satria di rumah ya. Oke, ini semua sehat-sehat. Nah, jadi kalau saya lihat wajah-wajahnya ini semangat-semangat, saya juga jadi bersemangat nih minimum untuk sharing, ketemu, kita diskusi selama 6 pertemuan. Nah, eh untuk pelaksanaan pertemuan ini saya begini, ada juga kelas yang atau kelompok yang menyatakan, "Pak, saya kesulitan untuk jam 10." Maka ini akan saya record, akan saya sampaikan nanti minimum di LMS atau YouTube. Mungkin di YouTube-nya aja gitu. Nanti saya kasih linknya. Gitu dan kemudian setiap pertemuan kita akan minimum akan membahas mengenai progres. Jadi progresnya itu saya generalisasi. Jadi gini, satu dua kelompok setidaknya itu akan juga mewakili kelompok-kelompok yang lain. Kan begitu. Tapi jadi ketika nanti rekan-rekan semua menyampaikan dokumennya ke saya, itu akan saya kasih catatan, saya kasih review. Nah, setelah saya kasih review, saya kembalikan nih. Saya kembalikan ke forum untuk dibaca hasil catatan, hasil review saya. Nah, dari situ otomatis ada perbaikan-perbaikan. Nah, setiap minggu ada pertemuan. Pertemuan idealnya membahas masalah yang terjadi, hambatan yang terjadi, cara penulisan, keinginan atau misalnya kebutuhan dari tulisan-tulisan yang akan nanti disampaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk aktif. Jika memang ada kesulitan bukan hanya di pertemuan saat ini, bahkan nanti di grup gitu kan, kita udah ada grup ya. Nih, saya lihat di grupnya kebanyakan sebagai reader nih, bukan yang responer apa istilahnya. Saya lihat ya gitu. Jadi hanya sebagai baca gitu, kayak baca koran jadinya. Jadi aktif juga bertanya di situ, menyampaikan pertanyaan. Kalau ada sesuatu, sampaikan juga. Atau mungkin sampaikan juga ada usulan-usulan untuk setidaknya memberikan kenyamanan kita untuk pertemuan seperti ini dalam 6 pertemuan ke depan gitu ya. Nah, namun fokus saya itu akan ada di 3 pertemuan karena 3 pertemuan setelah pertemuan ketiga ya, berarti 4 5 6 itu fokusnya kaitannya ke mata kuliah KWU kalau nggak salah. Nah, job desk-nya begitu. Tapi yang pertemuan 1 2 3 kita akan habiskan itu mengenai bagaimana sih buat jurnal yang semestinya gitu ya. Karena kalau membuat jurnal yang maksimal ya itu depend on, semuanya tergantung. Tergantung dari masing-masing penulisnya gitu. Ada yang mungkin dia maksimal di bukan pendokumentasian ya. Minimum studi literaturnya, ada yang sampai ke hasil dan pembahasannya, ada yang ke metode penelitiannya sudah oke gitu ya. Jadi sebuah jurnal itu pun nggak sempurna. Gitu. Saya pun sendiri tidak membuat jurnal yang sempurna dan banyak rekan-rekan juga yang masih belum sempurna. Jadi karena belum sempurna, prosesnya hari demi hari itu yaitu belajar. Jadi kita selalu belajar memperbaiki dalam melakukan penulisan. Nah, kalau kita memang sudah belajar bahasa Indonesia, saya sangat yakin, niscaya rekan-rekan semua di sini bisa melakukan penulisan karya ilmiah. Nah, secara spesifik terkait dengan PKM AI dan GT. Oke, untuk setiap pertemuan, jadi nanti ke depannya pertemuan di awal saya pengen lihat wajah-wajahnya. Nanti kemudian pertemuan berikutnya nggak apa-apa off screen ya untuk meringankan bandwidth, mangga gitu. Saya juga termasuk saya akan off screen nih kalau untuk mulai. Oke, kita mulai saja sebentar.
Apakah share screen-nya saya sudah nampak? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, pertama saya akan memulai dari kategori PKM artikel ilmiah AI ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya lanjutkan ke PKM GT, gagasan tertulis. Ya, PKM AI pada awalnya rekan-rekan semua harus memulai dengan membaca keseluruhan dari informasi yang disampaikan pada panduan PKM. Secara spesifik itu ada di halaman 273. Nah, PKM AI ini punya aturan yang paling fundamental. Yang pertama, di mana ketika kita membuat artikel ilmiah berangkat dari hasil kegiatan akademik yang telah dilakukan. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau telah dilakukan itu sifatnya berarti ya sudah berjalan, bukan sedang berjalan, ya. Jadi sudah pas, bukan lagi current atau sifatnya future. Nah, jadi karena telah dilakukan, maka itu yang menjadi dasar kita bisa membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini mengacu pada kegiatan akademik yang bagaimana, gitu ya. Kegiatan seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini terkait dengan tridharma perguruan tinggi, ini yang bisa kita lakukan. Nah, secara spesifik contohnya seperti studi pustaka atau naratif review atau literatur studi, gitu ya. Nah, ini kita mengulas teori-teori kasus-kasus yang ada, kita temukan gap teoritiknya, kita masukkan opini atau penjelasan dari kita sebagai penulis dan berikan simpulan dari studi pustaka tersebut. Jadi kita akan memperbanyak literatur-literatur untuk kita kaji lebih dalam. Nah, ini studi pustaka. Kemudian ada studi kasus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu. Jadi seandainya kalau ada pernah ikut satu mata kuliahnya ini mengkhususkan sampai UAS misalnya ada sebuah proyek khusus aja. Nah, proyek khusus ini misalnya dikerjakan secara berkelompok dan telah selesai dilakukan, gitu ya, bukan sedang dibangun. Nah, ini bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah. Jadi kalau misalnya tugasnya ada misalnya 50 halaman, ya udah kita kemas 50 halaman ini menjadi 8 sampai 12 halaman menjadi sebuah artikel ilmiah gitu ya. Nah, kemudian ada riset atau penelitian pengembangan. Nah, di sini saya ingin tahu nih, ada nggak rekan-rekan semua yang terlibat riset atau penelitian atau bahkan pengabdian dengan dosen? Ada? Belum ada ya? Nah, jadi is okay, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya sudah ada yang melakukan riset dengan dosen, itu bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah. Nah, kemudian praktek lapangan. Ini praktek lapangan, kuliah kerja nyata atau kerja praktek ini seidiom gitu ya, sesinonim. Jadi setidaknya kita melakukan penelitian pada objek tertentu dalam durasi yang kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Di situ ada kasus, biasanya diminta oleh pembimbing di institusi tersebut dan kemudian berangkat dari situ biasanya memberikan beberapa apa ya beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai bahan-bahan untuk penelitian. Nah, kemudian sampai kepada magang juga atau bahkan ada misalnya pengabdian di satu desa tertentu gitu ya. Nah, satu desa tertentu itu biasanya ketika kita membangun satu desa dia sudah telah selesai berjalan itu juga bisa dijadikan sebagai artikel ilmiah. Nah, semua hal-hal yang tadi saya sampaikan itu semua bicara tentang penelitian. Jadi penelitian itu tidak kecil dan tidak besar, gitu ya. Bahkan dari hal yang paling sederhana pun, gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai bagian dari penelitian. Jadi jangan takut dengan penelitian harus skalanya besar banget gitu atau penelitian yang saya lakukan nih ternyata Pak kecil sekali gitu enggak enggak posisi kecil banget enggak posisi besar banget ya jadi posisinya dalam lingkungan yang sederhana pun gitu ya
Bukan bukan berarti kan dalam kapasitas kecil atau besar ya. Jadi maksudnya dalam lingkungan yang sederhana pun itu kita bisa melakukan sebuah penelitian dan kita bisa angkat menjadi sebuah riset atau artikel ilmiah, gitu ya, atau jurnal. Oke, jadi ketika artikel ilmiah ini kita akan tulis, kita harus tahu dulu apa itu artikel ilmiah. Nah, ini menurut Droto Wijoyo tahun 2002, yang bersangkutan mengungkapkan bahwa artikel ilmiah ini merupakan karya ilmu pengetahuan yang fokusnya itu menyajikan fakta umum. Jadi ada fakta di situ, ada bukti otentik, dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi metodologi penulisan itu bicara tentang tata cara, urutan langkah-langkah dalam penulisan. Nah kemudian menurut Suyitno, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku, kumpulan artikel atau jurnal. Ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Jadi ada tata caranya, ini bicara tentang apa yang sudah disediakan pada template pada umumnya, yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah pada bagian-bagian atau bidang-bidang tertentu. Kemudian ini anonimus, deskripsi artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang berisi laporan-laporan yang sistematis, terstruktur, mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu pada bidang tertentu, di mana audiens itu pembacanya, kita yang membaca, ini merupakan pendengar, penyimak, gitu ya, secara khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang dan didiskusikan lagi baik secara lisan maupun dengan tertulis. Oke, adapun cirinya. Jadi kalau ciri-ciri artikel ilmiah, oke, saya seragamkan dulu bahasanya ya. Artikel ilmiah itu sama dengan dalam skop kita itu misalnya kita pakai sebagai jurnal is okay. Bahasanya seperti itu ya. Nah, ini cirinya adalah ada struktur sajian yang sangat ketat. Biasanya itu harus ada mulai dari judul sampai daftar pustaka terakhir, gitu ya. Nah, ini secara spesifik di sini ada bagian awal sampai bagian akhir. Kemudian perlu penggunaan bahasa baku, gitu. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa ejaan yang disempurnakan, bukan yang disalahgunakan, yang tercermin dari pilihan kata, istilah, dan juga kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Jadi kalimat yang efektif itu kalimat yang tidak memboros, kalimat yang tidak boros, bahasanya begitu, ya. Jadi enggak yang menggunakan kata-kata misalnya gini, eh, sebuah sistem informasi yang ada dalam lingkungan pendidikan. Kenapa nggak bilang sistem informasi yang ada di pendidikan? Nah, seperti itu. Jadi bahasanya itu lebih lugas. Nah, itu bahasa-bahasa yang kalimatnya efektif. Kemudian objektif, ini maksudnya ditulis dari keadaan yang sebenarnya terjadi di situ. Bukan berarti melakukan fabrikasi atau melakukan pemalsuan misalnya, atau melakukan berspekulasi. Nah, itu hindari hal-hal seperti itu. Nah, apalagi yang sifatnya subjektif, itu berdasarkan opini penulis. Itu dihindari, sangat dihindari. Jadi, artikel ilmiah, jurnal yang dipublikasi ataupun proceeding itu harus objektif, termasuk artikel karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang lainnya. Kemudian perlu adanya sitasi. Jadi adanya pengutipan sumber literatur. Nah, sitasi ini penting. Kenapa? Untuk menghindari plagiarisme. Karena pada dasarnya sudah banyak artikel ilmiah, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan penulisan, saya yakin pasti ada satu dua sumber literatur yang kira-kira topiknya itu dekat dengan apa yang kita tulis, gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin sistem informasi pendidikan, itu sebenarnya udah banyak. Kita searching, cari sumber literatur yang menyatakan tentang sistem informasi pendidikan. Ataupun misalnya bicara tentang bagaimana hukum kesetaraan hak gender gitu ya. Nah, itu sudah banyak, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga ada. Jadi penting sekali kita melihat untuk mendapatkan rujukan mengenai apa yang sudah terjadi gitu ya, apa yang pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan topik-topik yang kita tulis. Oke, artikel ilmiah itu umumnya dimuat pada jurnal atau proceeding. Nah, ketika ada kata jurnal dan proceeding, jangan bingung.
Karena perbedaannya ada terletak pada ketika proceeding itu harus melalui pertemuan ilmiah yang dipresentasikan. Jadi karya kita itu dipresentasikan dan diketahui oleh banyak orang. Gitu ya. Diketahuinya dengan kita mempresentasikan di depan halayak umum. Biasanya peserta-peserta yang mengikuti konferensi ilmiah. Nah, itu bedanya jurnal ataupun proceeding. Nah, jurnal dan proceeding itu sendiri skalanya bisa nasional ataupun internasional. Gitu ya. Oke. Kemudian apa sih bagian-bagian yang ada pada jurnal? Nah, kalau saya batasi gitu ya, ada dua batasan. Pertama, kalau secara umum bagian-bagian pada jurnal itu ada judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan teori atau tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, ucapan terima kasih, dan juga daftar pustaka. Nah, kemudian ada kalimat kata yang menyatakan opsional. Nah, opsional di sini karena berangkat dari ada jurnal yang pada tata cara penulisannya menyampaikan tinjauan pustaka dan landasan teori atau landasan teori, ada juga yang tidak sama sekali. Kemudian ada jurnal yang menyampaikan perlu adanya saran nanti, gitu ya dalam artikel ilmiahnya, dalam jurnalnya. Tapi ada juga yang enggak, termasuk ucapan terima kasih, gitu ya. Jadi ini secara umum saya ambil rata dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya gitu ya. Sistematika penulisan pada jurnalnya seperti ini. Ada 11 bagian. Nah, namun secara khusus itu oke. Namun secara khusus berangkat dari pedoman PKM artikel ilmiah 2021 itu ada pada halaman 278 terdapat 10 bagian jurnal. Yang pertama dimulai dari judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode. Nah, metode di sini maksudnya metode penelitian ya. Kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, kontribusi penulis. Ini yang menyatakan apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, sampai sejauh ini sebelum sampai judul ada yang ditanyakan dulu tidak? Oke, tidak ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke judul. Judul ini merupakan cerminan pokok dari keterkaitan latar belakang, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Nah, kalau melihat dari pedomannya, di situ harus ada maksimal 20 kata. Jadi bagaimana 20 kata itu mengemas pokok dari latar belakang, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Contohnya misalnya, kayak karena saya basically dari sistem informasi, setidaknya saya ambil judul-judul itu ya. Saya mungkin belum mengerti dari bidang lainnya, tapi gambarannya begini. Ketika saya misalnya ada, oke, penelitian saya sebatas pada analisis. Saya belum sampai ke tahap pembangunan. Nah, gitu. Jadi penelitian ini belum sampai tahap pembangunan bahkan implementasi. Maka setidaknya saya sudah bisa menetapkan bahwa judul saya tuh ngomongin analisis. Analisis sistem informasi pada objeknya apa. Nah, analisisnya menggunakan model apa? Ataukah model SWOT, ataukah model PES, ataukah pakai model yang lain, design thinking dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ketika ada, oke, hasilnya bicara tentang analisis, maka analisis apa objeknya? Nah, dari objeknya ini, lokasi objeknya, tempat institusi ya, atau targetnya itu ada di mana? Dengan menggunakan metode-metode apa? Nah, setidaknya itu sudah mewakili dari latar belakang, tujuan, hasilnya dengan kesimpulannya. Nah, kemudian untuk judul itu penting sekali, judul itu sedikit kata-katanya, tapi mewakili apa yang kita tulis. Jadi tadi contohnya tadi ngomongin analisis sistem informasi pada institusi ABC dengan menggunakan model SWOT misalnya. Nah, itu setidaknya udah mewakili, oh ini analisis, analisis apa? Analisis informasi, informasi di mana? Oh, di posisinya lokasi ini menggunakan metode apa? Menggunakan metode A. Nah, seperti itu. Kemudian hindari
singkatan. Kalau memang dalam sebuah judul itu kita menggunakan metode-metode yang dia itu udah singkatan. Nah, tapi singkatan tersebut setidaknya itu harus diuraikan pada abstrak, termasuk juga dengan latar belakang dan badan jurnal keseluruhan. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya, mengenai judul-judul yang lolos untuk kategori PKMAI. Jadi saya ambil contoh, misalnya di sini terlihat nggak? Terlihat ya, oke. Nah, jangan lihat penghargaannya ya. Penghargaannya 3 juta. Nah, rekan-rekan semua lebih mendapatkan bukan hanya penghargaan 3 juta, bahkan ini priceless ya, lebih dari 3 juta. Karena pengalamannya, kompetisinya dan sebagainya. Jadi jangan lihat ininya. Nah, lihat judulnya, misalnya contoh nih, Stefanus. Judulnya aplikasi gel aloe vera untuk pencegahan browing enzimatis pada kentang. Ready to use. Tuh. Kemudian ada lagi ini di IPB, karena kalau IPB setidaknya berkaitan dengan ini ya, biologi ya, Institut Pertanian Bogor gitu, pertanian ya, bukan biologi, tapi ada juga fakultasnya, jurusannya. Oke, kemudian ada contoh misalnya ini analisis. Nah, ini contoh analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk UKM Anika Kue. Dia menambahkan tempatnya itu di Edis Bakery. Nah, ini lolos. Kemudian ini ada lagi perubahan. Nah, setidaknya dia mencakup perubahan judulnya. Perubahan apa? Karakteristik mutu, kayaknya salah ketik ya. Fisik, fisik, kimia dan mikrobiologi produk probiotik berbasis santan. Nah, ini Kokogert selama penyimpanan pertanian. Nah, ini ada beberapa contoh. Kemudian ada contoh yang lainnya. Misalnya dari sini, ini dari UNM. UNM itu Universitas Negeri Makassar. Nah, traveling class, konsep mengatasi kejenuhan belajar oleh ah, nah, traveling class, konsep mengatasi kejenuhan belajar nih judulnya. Kemudian ada Free Fire, gerakan pencegahan kebakaran hutan dan kabut asap berbasis aplikasi di Indonesia pada tahun 2030. Nah, ini judul-judul ini kalau nggak salah PKMGT ya, apa ya? Gitu, karena tahun 2030. Itu bisa jadi PKMAI. Saya kurang gitu paham. Nah, kurang lebih itu judul-judul yang bisa dijadikan sebagai contoh bahwa sedikit kata-kata ringkas gitu dan mencerminkan pokok dari keterkaitan latar belakang, tujuan, hasil dan pembahasan. Oke, kemudian bagian berikutnya itu identitas penulis. Nah, ini sebenarnya poin pertama saja sudah memecah belah kelompok ya. Nah, kalau disikapi dengan dengan eh, agresif maka bisa pecah juga. Karena ini bicara tentang urutan. Urutan sebagai penulis pertama mengindikasikan bahwa penulis pertama yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penulisan jurnal. Nah, ini pasti udah saling senyum-senyum atau nunjuk-nunjuk. Nah, untung saya bukan koordinatornya gitu ya. Saya sebagai kedua, ketiga gitu ya, penulis kedua, ketiga. Nah, jadi gini, eh secara garis besar ketika kita membuat jurnal, urutan penulis yang pertama itu mempunyai kontribusi 60%. Nah, sisanya yang 40% itu dibagi oleh penulis kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Sebenarnya begitu. Ya, kalau jurnal secara umum tuh sampai kelima penulisnya setidaknya. Jangan 6, hindari 6 gitu ya. Apalagi sendiri. Kalau sendiri menulis karena jadi pertanyaan, loh, memang bisa gitu bikin jurnal sendiri? Apakah dia nggak butuh bantuan dalam contohnya mengumpulkan data, setidaknya mentranslate ke bahasa Inggris, mengemas bagian-bagian tertentu entah di Medlit, metodologi penelitiannya atau tidak. Nah, setidaknya penulis itu adalah orang-orang yang berkontribusi dalam menuliskan jurnalnya, artikel ilmiahnya. Nah, jadi urutan pertama itu 60%. Sisanya kalau ada penulis kedua, ketiga, dan keempat berarti 40-nya dibagi 3. Nah, gitu. Sekitar berapa? 13,33 gitu ya. Nah, jadi 60%, sisanya 13,3% dan seterusnya. Nah, ini secara umum. Tapi kalau secara spesifik itu di pedoman panduan PKM 2021 itu nanti akan ada bagian mengenai kontribusi penulis. Jadi kontribusi penulis itu akan
uraikan. Penulis pertama itu ngapain aja, penulis kedua ngapain aja, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi secara nggak langsung ini akan menunjukkan bahwa keseluruhan penulis itu bekerja dan dengan bagian-bagian yang terukur, gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang penulis pertama, kedua, ketiga kerja, tapi penulis keempat hanya misalnya mengerjakan template atau menyusun templatenya, menyusun fontnya, size-nya, indentasi, jarak dan sebagainya. Nggak begitu juga. Harus ada kontribusinya, konteksnya dalam memuat isi atau konten di dalam badan artikelnya, badan jurnalnya. Nah, untuk PKMAI sendiri itu ada 2 sampai 4 penulis. Jadi di sini kalau rata-rata 3 itu sudah pas. Kalau ada yang 4 itu boleh juga sih harusnya gitu ya. Nah, tapi setahu saya itu rata-rata 3 ya. Atau ada yang 2 misalnya. Nah, di dalam identitas penulis juga harus menyampaikan institusi penulis. Nah, ini ada banyak yang salah terkait misalnya kalau dalam bahasa Inggris, Universitas Komputer Indonesia itu diinggriskan, bahasanya diinggriskan. Jadi ICU gitu ya, Indonesian Computer University, bukan ICU rumah sakit ya. Nah, ini banyak yang gitu. Kalau kalau untuk universitas itu namanya sama. Jadi Universitas Komputer Indonesia bahkan kalau mau ditranslate ke bahasa Inggris pun akan tetap sama karena ini nama. Kayak nama kita sendiri, Leonardi, ya dipanggilnya Leonardi, nggak ditranslate, gitu ya. Kecuali mungkin aksaranya diganti ke aksara misalnya kayak yang berbeda dari alfabet ABCD ya, kayak aksara di Jepang, Korea gitu ya, di Arab dan aksara-aksara yang lain. Jadi ini menyampaikan institusi penulis gitu ya. Itu harus diperhatikan dari mulai program studi, fakultas sampai universitasnya. Nah, kemudian berikutnya menentukan siapa yang jadi corresponding author. Ini ditandai dengan tanda asterik, bintang, dengan maksud penulis tersebut yang dijadikan CA, corresponding author, ini menjadi tempat berkorespondensi. Korespondensi itu ada aktivitas, ada pertemuan, ada tanya jawab gitu ya. Jadi ketika orang lain ingin menanyakan tentang jurnal kita, artikel kita, nah dari 4 penulis itu ya orang lain itu hanya menghubungi satu orang saja, mewakili setidaknya. Oke, kemudian masuk ke abstrak. Pada dasarnya abstrak adalah bagian yang pertama kali itu dibaca setelah judul. Nah, abstrak ini memungkinkan pembaca untuk menyimpulkan apa tujuan penelitian. Daripada saya capek baca sampai dari satu halaman pertama sampai 12, saya baca abstraknya dulu nih. Karena di abstrak itu ada bagian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, metode, hasil dan pembahasan penelitian, sampai ke tujuan dan kesimpulannya. Jadi, pertama saya membaca abstrak dulu daripada membaca pendahuluan, metode, seterusnya sampai ke bagian daftar pustaka. Nah, jadi itu tujuannya untuk menyimpulkan di awal gitu ya. Kemudian abstrak itu memungkinkan pembaca melihat bagaimana metode atau pelaksanaan penelitian. Metodenya sesuai atau enggak. Metodenya ada yang dimodifikasi atau tidak. Kemudian apa hasil yang diperoleh? Gitu ya, hasil penelitiannya tentunya. Dan punya nilai manfaat dari penelitian itu apa saja yang bisa diungkapkan. Nah, jadi pembaca itu rata-rata membaca hal-hal tersebut. Nah, ini tadi sudah saya ulas. Jadi abstrak memuat latar belakang sampai kesimpulan. Dan ini mutlak harus ada. Jadi kalau tidak ada tujuannya, ya abstraknya berarti belum sempurna. Belum ada kesimpulannya berarti ya harus diperbaiki, ada kesimpulannya dulu. Gitu ya. Termasuk ke rumusan masalah, gitu ya. Nah, pada latar belakang dulu. Jadi diawali dari latar belakang. Latar belakang ini memuat objeknya apa, masalah pada objek tersebut apa. Nah, masalah pada objek tersebut itu berdampak berangkat dari aktivitas. Bukan contoh, kita orang teknik kelemahannya rata-rata saya lihat mahasiswa gini. Menuliskan latar belakang masalah karena institusi ini belum menggunakan sistem informasi. Karena perhitungannya masih manual. Itu bukan masalah. Manual, tidak ada komputer, tidak ada informasi, itu bukan masalah. Seperti misalnya kita kayak kuliah nggak ada kelas, itu nggak ada masalah. Kita pakai daring, kan begitu. Nah, jadi masalah itu berangkat dari aktivitas-aktivitas.
ketika misalnya melakukan perhitungan, sering terjadi kesalahan perhitungan yang membuat kerugian. Nah, itu masalahnya. Kebanyakan kita hanya melihat, oke, nggak ada komputer nih, sehingga perhitungan salah. Nah, salah itu bukan masalah, ya. Nah, kemudian dari masalah itu, kita mengungkapkan rumusan masalahnya. Nah, rumusan itu bicara tentang eh, penegasan kepada metode yang akan dilakukan nanti. Nah, rumusan masalah ini mengungkapkan bagaimana. Jadi, bagaimana ketika kita mendapatkan masalah-masalah yang ada, kemudian kita eksplor lebih lanjut untuk mengungkapkan apa sih yang menjadi langkah penelitian, gitu ya. Nah, ini kemudian masuk ke metode ada yang merupakan langkah penelitian. Langkah penelitian itu harus urut. Dimulai dari misalnya ngumpulin data kah, misalnya ngumpulin fakta-fakta, ngumpulin bukti-bukti otentik gitu ya, sampai kepada analisis, terus sampai kepada misalnya ada perancangan, kemudian desain gitu, sampai ke pembangunan, pengujian dan juga implementasi. Nah, itu langkah-langkah itu harus dituliskan. Nah, dalam langkah tersebut bisa jadi akan ada penggunaan metode, teknik, cara ataupun model-model tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mengungkap hasil penelitian yang menyatakan temuan penting penelitian, kemudian ada maksud dan tujuan. Nah, tujuan penelitian itu bicara tentang kalau terkaitnya dengan masalah. Kalau masalahnya misalnya kesalahan perhitungan gitu ya, maka tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahan perhitungan. Sesederhana itu tujuannya. Ketika misalnya satu sistem tidak efektif, tujuannya untuk memberikan efektivitas, kan begitu. Nah, kemudian ada kesimpulan gitu ya, berangkat dari tujuannya. Oke, yang pertama kemudian kita bahas mengenai abstrak. Jadi setelah dulu, tadi udah abstrak ya. Oh ya, ini abstrak. Lanjutan dari abstraknya ya. Jadi oke, ini abstrak untuk menyediakan informasi kepada pembaca dalam mengambil keputusan, tadi sudah saya sempat jelaskan. Nah, di sini ada dua tipe orang yang menuliskan abstrak itu di awal dan yang satu lagi menuliskan abstrak itu di akhir. Namun idealnya abstrak itu ditulis terakhir kali. Jadi setelah kita menuliskan pendahuluan sampai daftar pustaka selesai, baru kita tulis abstrak. Nah, namun ada yang sebaliknya. Saya menulis judul dan abstrak dulu. Itu it's okay. Gitu ya. Kenapa kok di sini saya menyampaikan bahwa abstrak ditulis terakhir kali? Karena ketika kita sudah mengemas keseluruhan dari pendahuluan sampai daftar pustaka, kita sudah tahu apa yang ditulis. Sehingga abstrak yang merupakan ulasan singkat tersebut, gitu ya, ulasan yang sederhana, itu bisa kita tulis dengan gampang, dengan mudah, gitu. Dan kemudian nanti baca buku pedomannya itu ada formatnya. Entah itu maksimal 250 kata, menggunakan Times New Roman, ukuran 12 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di dalam abstrak sendiri ada kata kunci atau keyword. Nah, ini terdapat 3 sampai 5 frase kata kunci, gitu ya. Nah, 3 sampai 5 frase kata kunci ini diambil dari apa yang sudah ditulis di dalam badan artikel. Kalau ada kata misalnya sistem informasi, berarti setidaknya ada kata-kata tersebut yang disampaikan pada abstrak, gitu ya. Nah, abstrak kan mengambil nanti dari badan artikel. Kurang lebih begitu. Jadi nanti di dalam abstrak kita tulis ada sistem informasi, ada model SWOT, ada eh, metode agil dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harus ada setidaknya dalam abstrak dan dijadikan sebagai kata kunci. Nah, kata kunci ini yang mewakili topik gitu ya, yang mewakili topik yang ditulis pada abstrak. Nah, adapun kalau misalnya kita terkesan asal-asalan, yang penting ada aja keywordnya, itu akan menyulitkan orang lain untuk melakukan penelusuran dan menyulitkan dalam pengindekskan artikel. Jadi penting sekali ketika kita membuat kata kunci gitu ya, itu untuk mengindeks artikel dan memudahkan orang yang mencari nanti artikel atau jurnal kita. Oke, dan untuk abstrak sendiri beserta kata kuncinya dalam pedoman PKM AI 2021 itu dikemas dalam dua bahasa ya, bilingual. Oke, kemudian yang pertama, ini pokok yang pertama kita akan bahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini memuat
narasi latar belakang masalah pada objek penelitian yang dihubungkan dengan penyelesaian masalah. Nah, ini berangkat dari urgensi penelitian yang dilakukan sampai kepada hasil dan tujuan penelitian. Nah, narasi latar belakang itu bicara tentang adanya kalimat-kalimat gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang menyatakan latar atau apa yang kita lakukan dalam sebuah penelitian gitu ya. Dalam sebuah penelitian berangkat dari masalahnya apa, sampai solusinya apa, tujuannya apa, termasuk nanti ada di situ menyertakan apakah melibatkan teori-teori yang ada sampai ke penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu yang diungkapkan di situ. Nah, narasi di sini secara detailnya mencakup tinjauan pustaka yang dijadikan konsep berpikir dalam menyelesaikan masalah melalui alur logika yang deduktif. Jadi kalau logika deduktif itu maksudnya dari yang sifatnya umum ke yang khusus. Nah, pemaparan dari tinjauan pustaka, entah itu meninjau pustaka secara teorinya ataupun mengungkapkan eh, penelitian-penelitian terdahulu, itu akan menunjukkan state of the art dari objek penelitian. Nah, jadi apa itu state of the art? Nah, state of the art itu bicara tentang setiap ilmu pengetahuan itu berkembang secara dinamis, gitu ya. Sehingga ketika berkembang secara dinamis, kita akan dapat melihat posisi dari penelitian kita itu, apa yang kita tulis itu ada di mana, gitu ya. Sehingga nanti terkait dengan bagian poin berikutnya, itu akan melihat state of the art akan melihat bagian-bagian apa yang sebenarnya perlu dimodifikasi, perlu diperbaiki melalui aktivitas-aktivitas atau pengujian gitu ya, aktivitas seperti pengujian, mungkin case study, mungkin juga studi empiris, misalnya begitu. Dan kemudian nanti dari situ kita akan melihat bagian apa yang berbeda, dan bagian dari perbedaan itu bagian apa yang membuat penelitian kita itu punya kontribusi lebih terhadap bidang pengetahuan kita. Nah, itu adalah novelty-nya. Terkait itu bicara tentang novelty-nya atau kebaruannya. Jadi, bisa jadi kalau misalnya sudah ada banyak yang membahas mengenai sistem informasi, gitu ya. Kemudian sistem informasi itu sudah dilakukan oleh orang lain, gitu ya, penulis lain. Kita melakukan juga. Nah, kalaupun sama, itu berarti bahasanya kita mempertegas. Tapi kalau ada yang beda, bedanya di mana? Nah, itu novelty-nya. Nah, di sini ada keterangan tambahan mengenai state of the art. Jadi state of the art berfokus kepada apa yang paling terbaru terkait dengan bidang pengetahuan dari sebuah teori yang ada, berangkat dari perkembangan terbaru dari sebuah ilmu pengetahuan. Berdasarkan temuan dari meninjau pustaka, ya, kemudian didapatkan ada perbedaan yang terjadi antara state of the art dengan empiris atau fenomena yang terjadi pada penelitian. Oke, setelah pendahuluan kita masuk ke metode. Nah, metode ini, jadi metode itu urutan langkah-langkah kegiatan penelitian, sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembangunan, mulai dari oke ngumpulin data, analisis data, merancang, bangun, kan udah begitu. Nah, itu urutan. Nah, setiap urutan tadi itu pasti akan punya teknik, punya caranya, punya model, punya metode. Contoh sederhana, ketika ngumpulin data, saya itu menggunakan teknik pengumpulan data primer, gitu ya. Di situ ada wawancara observasi, caranya. Kemudian kalaupun sekunder itu studi literatur. Saya baca berita, news gitu ya. Atau misalnya dari laporan-laporan white paper, laporan ilmiah dan seterusnya. Nah, jadi tekniknya yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Itu caranya, tekniknya, metodenya, modelnya. Nah, di dalam metode langkah pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data saya ke analisis data. Nah, analisis data ada banyak model, ada banyak metode. Saya pakai SWOT, PES, PESTEL, dan seterusnya. Sampai ke perancangan misalnya. Saya menggunakan UX design, design thinking, dan pendekatan-pendekatan misalnya berbasis objek atau terstruktur. Nah, setidaknya itu yang ada dalam sebuah langkah, satu langkah ya. Nah, atau kita mengadaptasi dari, ini contohnya ya,
Atau kita mengadaptasi dari sebuah langkah, misalnya ini contoh agile, di mana dimulai dari define requirement, UI design, development, quality sampai kepada release nanti di bagian ini, gitu ya, release. Jadi kalau misalnya sampai di bagian release, berarti langkah define requirement itu mendefinisikan persyaratan apa saja. Nah, ketika Pak saya nggak pakai model apapun, berarti kita yang melakukan define requirement tanpa model tertentu. Atau UI design, oke saya pakai model UI UX design. Nah di sini dianalisis dan sebagainya pakai analisis atau tools tertentu. Nah itu dituliskan sampai kepada release. Release itu misalnya implementasi menggunakan paralel atau pilot gitu ya. Kalau pilot sebagian misalnya, oke saya pakai teknik pilot. Jadi pas release itu ada pakai teknik pilot. Nah, jadi ini urutannya menggunakan agile, tapi di dalam satu ini langkah pertama ya, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai rilis. Nah, di tiap langkah itu ada tekniknya, ada caranya, gitu ya, ada model atau metode yang digunakan. Nah, kemudian eh, itu khususnya ketika kita melakukan sesuatu pembangunan atau terapan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya studi literatur, misalnya, nah ini dibahas di sini. Ini bisa saja kita tidak menggunakan metode. Jadi yang saya kasih warna merah, highlight merah, itu bagian metode itu dapat dihilangkan kalau memang tidak menyampaikan metode. Jadi dalam pedoman PKMAI ini tahun 2001 bisa saja nggak pakai metode ya kalau yang studi literatur. Tapi bisa juga kita pakai metode. Metodenya menggunakan model Prisma gitu. Itu sudah disampaikan di situ. Nah, ini contohnya. Jadi eh, dimulai dari identification. Ini contohnya, ketika kita mengumpulkan artikel gitu ya. Ini kasusnya dia mengumpulkan artikelnya 472, kemudian ada artikel yang diidentifikasi pada sumber lainnya. Kemudian dicek nih, di screening. Screening ada dua langkah. Mana yang duplikasi? Oke, yang duplikasi ada 4. Nah, berangkat dari situ yang di screen 474. Nah, tapi yang intinya yang dibaca pada judul dengan abstraknya 462. Nah, sampai akhirnya artikel yang eligible gitu ya untuk dinilai gitu ya, itu 12. Dan kemudian di sini ada keterangan full text artikelnya nah ini outside Afrika sebanyak 5. Sampai akhirnya mungkin posisinya berarti di sini n di sini di eligible-nya ini dikurangi ini 12 kurang 5 jadi 7, sehingga untuk studinya dalam review itu sebanyak 7 artikel. Nah, ini menggunakan sebuah metode. Namanya metode Prisma gitu ya. Nah, ini Prisma ini kepanjangan dari Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Nah, ini biasanya yang digunakan dalam studi literatur. Nah, rekan-rekan semua bisa menggunakan metode ini. Gitu ya. Nah, setelah metode, kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Nah, pertama kali sebelum kita mengungkapkan kajian, hasil temuan dan sebagainya, kita harus lihat dulu metodenya. Kenapa lihat metodenya? Karena metode itu kan urutan langkah-langkah kegiatan penelitian. Jadi ya, kalau urutannya dari mulai nganalisis data, ngerancang, membangun gitu ya. Nah, berarti di analisis itu data apa yang kita dapat? Ketika kita ada perancangan, bagaimana rancangan hardware, software, network, brainware dan data dan prosedurnya? Sampai ke bangun. Bangunnya berarti bangun hardware-nya, software-nya, network-nya, brainware-nya, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi lihat urutannya. Saya kembali lagi nih, kalau memang urutannya misalnya contohnya begini, pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, maka hasil dari pengumpulan data, hasil dari analisis, dan hasil dari perancangan sistem itu yang ditampilkan pada hasil dan pembahasan. Gitu ya. Nah, secara umum, hasil dan pembahasan ini mengungkap hasil kajian, temuan, dan ulasan yang didapatkan berdasarkan tiap-tiap langkah kegiatan penelitian. Nah, dalam setiap pemaparannya, gitu ya, dan semuanya ini dipaparkan dalam subbab ya, bisa dalam subbab atau sub-subbab misalnya. Nah, dalam setiap pemaparan bab-bab subbab tersebut, sebaiknya direpresentasikan dalam bentuk kalau misalnya ada gambar, tabel, diagram, formula, atau misalnya rumus. Ini merupakan semua penunjang ya. Itu disertai dengan narasi atau kalimat-kalimat yang ada penjelasannya. Nah,
Pemaparan hasil diikuti dengan pembahasan yang menceritakan kaitan data dengan solusi, gitu. Dan kemudian penting pada hasil dan pembahasan mengkaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada sampai sekarang, termasuk penelitian yang sebelumnya. Kalau misalnya contoh, temuan dari, oke, untuk jaringan ternyata jaringannya ini harus diberikan keamanan, kemudian menggunakan HTTPS yang sifatnya secure dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampaikan dengan penelitian lain. Penelitian lain juga mengungkap tentang hal ini. Ini bersinergi tujuannya untuk memberikan keamanan. Nah, itu kan mempertegas, mengkaitkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian orang lain, atau termasuk teori-teori yang ada. Nah, itu penting sekali dalam hasil dan pembahasan. Nah, secara spesifik gitu ya, ketika kita misalnya membedakan hasil, jadi gini, Pak, kenapa ya hasil dan pembahasan dipisah? Nah, pertama, kalau ingin memisahkan antara hasil dan pembahasan, itu bisa saja. Tapi secara keseluruhan kalau ingin menuliskan secara umum, ini hasilnya, kemudian ditulis pembahasannya, itu bisa. Jadi, mau dipisah maupun digabung, gitu ya, it's okay, sama saja. Nah, pada dasarnya hasil itu menyajikan data. Jadi hanya ketika misalnya pengumpulan data, ya udah hasil pengumpulan data aja. Jadi oke, data ini didapatkan dari responden ini, data ini didapatkan dari ini, datanya berupa ini ketentuan-ketentuan, kemudian dalam kalimat narasi itu begini-begini dan seterusnya. Nah, di mana disampaikan juga melalui gambar, ada diagram, tabel mungkin, ya. Nah, itu jangan lupa disertai kalimat naratif. Dan di dalam hasil ini belum mengungkap atau menginterpretasikan datanya, temuannya, kajiannya, belum. Nah, baru di pembahasan itu menyampaikan kaitannya dengan data dengan teori-teori yang ada, data dengan penelitian terdahulu, data dengan sesuatu yang sudah berjalan gitu ya. Nah, kemudian kajian-kajian atau analisis atau sorry, bukan analisis, temuan-temuan gitu ya, temuan-temuan ataupun opini, bukan opini juga sih, lebih kepada pendapat ya, pendapat penulis yang sifatnya logik gitu. Jadi logik itu berangkat dari mana? Berangkat dari semua yang terukur gitu. Semua bukan dalam artian terukur itu harus dikuantifikasi. Kalau ngomongin tentang kuantifikasi berarti ada perhitungan gitu ya. Nah, penelitiannya jadi kuantitatif. Tapi penelitian itu bisa kuantitatif, kualitatif, atau kuantitatif kualitatif. Nah, jadi di sini penulis harus menyampaikan secara logik pendapatnya. Misalnya kalau tadi isi informasi ada 5 komponen. Kenapa sih harus komponen hardware, software, network, data, dan prosedur gitu ya, brainware-nya juga. Kenapa? Nah, itu kan terkait dengan teori-teori yang ada terkait dengan 6 komponen sistem informasi misalnya. Nah, kemudian dihubungkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Gitu. Oke, di sini ada penegasan sebenarnya. Jika penulis mendapatkan hasil yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hasil pengamatan yang dilaporkan orang lain, penulis harus menjelaskannya mengapa. Jadi penting ya. Ini akan membuat hasil dan pembahasan dari penulisan artikel ilmiah kita jauh lebih berkualitas. Kita di situ bukan berarti mengcompare atau benchmarking, tapi kita di situ mempertegas. Ada loh keadaan-keadaan seperti ini. Sistem informasi pendidikan di Unicom dengan sistem informasi pendidikan di kampus lain itu berbeda. Behaviornya beda. Ketika ada yang sama, oke ini sama, tapi ketika ada yang berbeda, sampaikan apa yang menjadi pembedanya. Poin-poin perbedaannya itu dengan dalil apa, alasannya apa, apa yang menjadi syarat, gitu ya, apa yang menjadi requirement, apa yang menjadi kok bisa beda begitu. Nah, ini ada contoh kalimatnya ya. Nah, kalimat yang dikutip gitu, sorry. Misalnya ini, hasil paragraf paling atas, hasil tersebut tampaknya tidak sejalan dengan pengamatan Budiono dan kawan-kawan di mana konduktivitas sampel hampir tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini sudah mengungkapkan bahwa ini berbeda, tidak sejalan kan? Ada perbedaan. Sehingga perbedaan tersebut kemungkinan muncul dan sebagainya. Nah, ini adalah penegasan kita berdasarkan pendapat kita secara logik. Nah, ini bisa disampaikan nanti dalam jurnal masing-masing. Oke, setelah itu kesimpulan.
Kesimpulan itu menyatakan pembuktian hipotesis penulis yang didapatkan dengan melihat masalah, hasil, dan tujuan penelitian. Jadi, triangle itu, di mana ada masalah, hasil, dan tujuan, itu yang akan kita bisa tuliskan jadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus ringkas dan memuat informasi yang cukup, gitu ya. Sehingga pembaca itu dapat mengetahui pembuktian hipotesis dan juga kelebihan serta kekurangan penelitian penulis. Nah, penting juga dalam sebuah kesimpulan itu diberikan catatan. Ini seperti jadi kolom saran, gitu ya. Nah, jadi di bagian catatan tersebut yang menjadi kolom saran itu menyatakan kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut berangkat apa sih yang kurang dari penelitian kita. Nah, gitu. Dan bisa jadi kalau ada potensi-potensi yang dimiliki dalam penelitian menulis apa penggunaan metode tertentu gitu ya dan sebagainya, mangga itu disampaikan. Dan juga ini yang paling sering terjadi, penulis itu sering menulis poin per poin. Satu, kesimpulan pada penelitian ini adalah satu, dua, tiga. Enggak. Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil dari pembangunan informasi menyelesaikan masalah dari yang tadinya sering terjadi kegagalan sistem menjadi bla bla dan seterusnya. Koma, nah seterusnya. Jadi kan kalimatnya naratif, gitu ya, bukan poin per poin. Ucapan terima kasih itu penting kalau dalam pedoman PKMAI untuk menunjukkan dedikasi, bukan dedikasi juga ya. Oh ya, ucapan terima kasih, ucapan ya sukacita sebenarnya itu kepada institusi yang memberikan support gitu atau bisa jadi pemberi hibah atau orang-orang yang berkontribusi sebagai penulis gitu ya. Bukan yang tidak termasuk sebagai penulis gitu ya. Nah, kontributor ini bisa jadi sebagai orang yang ngasih akses izin, yang ngasih data gitu, yang ngasih pintu masuk untuk penelitian dan sebagainya. Nah, ini bisa dituliskan. Nah, kontribusi penulis, nah ini bagian yang tadi yang saya pikir bisa menjadi pemecah gitu ya. Nah, ini sudah disiasati menurut saya oleh dalam pedomannya bahwa dengan menyatakan adanya kontribusi penulis itu mengungkapkan penulis itu melakukan hal-hal apa saja terkait dengan penulisan artikel ilmiahnya, jurnalnya. Jadi ini harus selalu ada, ya. Dan sebagai contoh ini saya kutip dari pedoman PKMAI 2021. Di sini kan nggak ada penulis, misalnya penulis yang keberapa itu mendesain atau menyusun artikel sesuai dengan template, nggak ada di sini, gitu ya. Jadi semua nggak ngomongin template. Jadi semuanya yang punya kontribusi dalam memberikan atau menuliskan eh, konten keseluruhan konten pada badan artikel ilmiahnya. Nah, kemudian yang terakhir ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu memuat informasi yang lengkap mengenai sumber literatur dengan ketentuan penulisan Harvard Style, di mana secara garis besar itu diawali dengan nama, gitu ya, nama penulisnya, tahun, judul, ada publikasi penerbit sampai halaman. Nah, pustaka itu harus berangkat dari sumber artikel jurnal, proceeding, buku, bab dalam buku, skripsi, tesis, disertasi, termasuk tugas akhir gitu ya, tugas akhir D3. Kemudian proceeding, sini proceeding udah tadi, jurnal proceeding, dokumen resmi atau dokumen laporan, dan juga website atau halaman online yang terverifikasi. Jadi di sini poin yang pentingnya, website atau halaman online yang verified. Jadi Pak, yang nggak verified itu yang mana? Yang sifatnya seperti blog pribadi. Misalnya asepkasep.blogspot.com atau salsabila.caembanget.wordpress.com. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu bisa jadi subjektif. Kecuali misalnya bps.go.id atau mungkin dgip.go.id atau kominfo.go.id. Dan jangan juga gunakan Wikipedia ya. Karena Wikipedia bisa kalau diubah kontennya itu definisinya, deskripsinya bisa jadi berubah juga. Jadi nggak konsisten. Nah, atau misalnya peneliti-peneliti lainnya itu boleh. Peneliti-peneliti kayak Onowe Purbo dari dosen ITB, Profesor Mahfud MD dan sebagainya misalnya. Dan lain-lain. Itu tuh mah nggak boleh gitu ya.
Jadi yang sifatnya peneliti, universitas, institusi swasta, kayak Telkom misalnya itu boleh, pemerintah boleh. Tapi yang blog-blog pribadi itu hindari. Nah, di pedoman PKMAI nggak ada tuh minimal pustaka, tapi saya batasi minimal tuh 15. Saya ambil secara umum. Kalau 5 itu sedikit sekali, 10 masih sedikit, 15 itu sudah cukup. Kalau ada yang 20, 30 sampai bahkan 40, kalau misalnya Anda rekan-rekan semua studi bahas artikel yang terkait dengan studi literatur, itu 15 itu nggak cukup. Ya 30, 40 referensi itu perlu. Jadi banyakin baca, banyakin referensi literatur gitu ya. Cari, download gitu ya. Banyak kok pabalatak di internet semua. Jadi tinggal dicari, itu dikemas. Oke, bagian mana nih yang tadi menggunakan metode Prisma. Itu di screening. Oke, misalnya kalau terkait dengan hukum, mana nih hukum perdata pidana ini 15 jurnal, 10 jurnal, 3 jurnal. Nah, ini 15 terkait dengan pidana, ini perdata, ini misalnya analisis dan sebagainya. Nah, itu tuh nanti dikaitkan sampai akhirnya didapatkan oke, kira-kira misalnya 25 jurnal nih yang oke. Setidaknya begitu, ya. Jadi harus banyak, jangan sedikit pustakanya. Dan kemudian itu disitasi semua, bukan hanya didaftarkan tapi disitasi. Nah, cari minimal 15 pustaka itu dalam periode 5 tahun terakhir. Jadi jangan cari yang di bawah 2000. Kalau sekarang 2021 berarti 2016. Itu di awal 2016. Paling paling ini ya, paling paling jauh 2016. Kalau 2015 berarti sudah lewat dari 5 tahun terakhir. Nah, ada jurnal yang mengakomodir oke 10 tahun terakhir. Ada yang sekian persen 10 tahun terakhir, sekian persen boleh lebih dari 10 tahun terakhir. Nah, tapi pada umumnya rata-rata 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena orang yang nulis jurnal itu sudah banyak di seluruh dunia. Dan terkait dengan state of the art, itu ilmu pengetahuan itu sudah semakin berkembang, cepat berkembang, semakin dinamis. Jadi kita harus sering-sering update. Sehingga bisa jadi topik kita itu sebenarnya jadinya udah usang kalau ditulis. Tapi nggak juga kalau kita misalnya di situ melakukan update dan kita mempertegas penelitian kita melalui penelitian-penelitian sebelumnya di 5 tahun terakhir. Oke, jadi ini opini saya. Jurnal yang ideal itu bagaimana? Yang jelas pertama mengacu pada aturan baku. Jadi kalau template-nya apa sesuai dengan yang ada di PKMAI gitu ya, gunakan itu. Nah, kemudian bahasanya yang jelas yang baik, bukan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari, bukan gue elo gitu ya. Bukan saya, bukan kami, tapi penulis. Nah, kayak deklarasikan diri kalian tuh sebagai penulis, bukan kami, bukan saya yang tadi dan seterusnya. Nah, bahasanya juga bahasa EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian kalau pakai bahasa Inggris berarti kan harus menggunakan grammatical ya, grammatical tulisan gitu. Nah, kemudian singkat dan jelas, bahasanya efektif, tidak boros, tidak terlalu banyak gambar, bahkan nggak ada gambar pun nggak ada masalah. Ini yang bahaya dalam ilmu teknik. Karena rata-rata itu pada screenshot gambar, tapi yang ditulis gambar 3, misalnya gambar 4, tampilan akses login. Udah nggak ada penjelasan. Nah, itu yang salah. Jadi semua tuh hanya gambar KB. Enggak. Itu tuh nggak menjelaskan apapun gambar, kecuali ada kalimat-kalimat. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang terkait dengan pembangunan sistem, itu gambarnya satu aja, mewakili satu gambar, tapi kata-katanya menjelaskan dari login sampai eksekusi aktivitas-aktivitas lainnya, sampai logout terakhir kali. Nah, itu lebih baik begitu, daripada gambar semua dari login sampai logout, tapi nggak ada kalimatnya. Lebih baik ya udah login aja, tampilan dashboard, tapi semuanya disampaikan. Aktivitas ini, kalau errornya gimana, kemudian ada ini. Jadi prosedurnya semua dijabarkan, aktivitasnya dijabarkan. Oke, kemudian daftar pustaka tadi terkait dengan periode 5 tahun terakhir dengan minimal 15 literatur, hindari dari daftar pustaka dari website personal, dan penulisan pada umumnya hindari yang bentuknya poin per poin. Jadi kalau misalnya ada yang menuliskan 1, 2, 3 gitu ya, berurutan seperti ini. Dengan kita menuliskan ini dot ya, dot 1, 2, 3 sampai ke dot yang terakhir
tulisannya hindari penulisan. Nah, ini tidak tepat kalau menuliskan seperti ini dalam jurnal. Jadi gunakan kalimat naratif. Gitu ya. Oke, ini penilaian. Saya kutip dari panduan PKM AI 2021. Jadi baik judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, tambahannya dari saya ucapan terima kasih dan kontribusi penulis, itu wajib ada. Itu wajib dikemas sedemikian rupa gitu, dan itu yang nanti minimum bisa seperti contoh-contoh yang tadi kita paparkan dari IPB, dari Universitas Negeri Makassar misalnya. Nah, minimum kalau kita mengemas ini dengan baik, kalian mendapatkan penilaian terbaik gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, mangga. Halo, masih pada standby di komputer masing-masing? Masih Pak. Masih? Bagaimana? Dari saya jadi Nina boboin atau kebingungan atau bagaimana? Masih memproses Pak. Masih memproses. Udah ada yang merasa deadlock? Deadlock. Enggak ya? Oke, jadi ini kan baru awal. Jadi rekan-rekan semua di sini jangan dipusingkan dulu dengan aduh, Pak, banyak banget. Saya mau ngasih satu tips saja. Pertama, baca aja dulu jurnal orang lain. Itu yang pertama dan utama. Jadi dalam 2 sampai 5 hari ini baca aja dulu. Kalau satu kelompok ada 3 orang, satu kelompok satu orang itu diberikan tanggung jawab untuk membaca 5 artikel terkait dengan topik kalian gitu ya. Kalau dikumpulin 5 kali 3 orang ya 15. Jadi kalau udah baca, baca hati-hati dari mulai judul sampai daftar pustaka. Gitu. Temukan polanya di situ. Oke, mereka membahas apa? Di situ oke, bener nggak? Oh, ini yang menyatakan kalimat tujuan. Ini yang menyatakan kalimat apa? Masalah. Ini kalimat metode. Ini kalimat harapan. Kalimat kesimpulan dan seterusnya. Jadi dari situ kalian akan melihat polanya. Ketika sudah tahu polanya, maka mulailah menulis. Gitu. Setelah menulis, yang ketiga lempar ke sesama temannya atau masing-masing beda kelompok di situ ya. Saling saling tanya atau gini, tanya ke orang tua masing-masing. Cek gitu atau ke teman masing-masing. Eh, Ibu, Abi, kalau misalnya baca deh dulu 8 halaman. Misalnya kira-kira paham nggak ibu ya? Nah kalau misalnya jawabannya nggak tahu ya pusing, secara nggak langsung bahasa kita itu masih membingungkan. Jadi yang penting kalau orang kan ini kan penulisan artikel ilmiah nanti kan dibaca oleh lingkungan orang-orang seperti kita. Kalau informasi setidaknya ilmu-ilmu teknis misalnya. Tapi kalau ada misalnya bahasa kita sampai bisa mendarat diketahui oleh orang-orang yang bahkan tidak teknis sekalipun, berarti artikel atau jurnal kita itu berarti sudah bagus dalam penulisan, sudah bisa dibaca gitu ya dan mampu dipahami. Karena secara sederhana, bagaimana ketika kita menulis jurnal, tulisan kita itu bisa dibaca oleh si pembacanya dengan baik dan dia mampu menangkap pesannya dengan sederhana. Tuh. Nah, jadi latihannya di situ. Jadi pertama silahkan cari jurnal, proceeding, dan seterusnya, dibaca, dan temukan nanti mana yang menjadi kata-kata kesimpulan, kata-kata masalah, metode, dan seterusnya gitu ya. Dan berikutnya tulis, serta nanti setelah ditulis lempar ke orang lain gitu untuk dibaca. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk PKM AI
dan kemudian saya ingin melanjutkan ke PKM GT. Oke.